Ya, bayar sendiri. Ya. Nanti kalau kalian mau juga belikan saya tidak apa-apa. Nanti panggil. Mulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Doa. Terima kasih ya. Kemudian saya mau cek kehadirannya. Jangan sampai ada yang kabur. Apalagi jam-jam siang pasti ada yang kabur. Ya. Kemarin saya mencoba ada yang kabur. Arif, Pak. Mantap. Pas mana tadi lihat? Arif. Pak. Hari ini. Arif, Pak. Tiga. Arif, Pak. Dan Mahadi. Edgar. Fitriani. Arif, Pak. Zulkifli. Mana? Amura. Ya Rahma. Fadila. Nurul Rizki. Pak Amirullah. Isiliam. Dan Sabila. Kopingol. Zulfa. Siti Mukmin. Memberikan kalian satu motivasi untuk kita sebagai bahan bakar untuk belajar. Pertama, berdoa saja itu tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa belajar adalah ibadah. Orang yang beriman pasti akan menjalankan ini. Nah, apa artinya berdoa saja tidak cukup? Misalnya, di rumah kita doa, sudah sholat, rajin sholat ke masjid berdoa. Ya Allah, berikanlah saya uang yang banyak. Amin. Setelah berdoa, dia tidur. Ada usaha. Ya karena tidak ada usaha bersama dengan ini. Ketika kita belajar, kemudian tetap disambungkan dengan doa, pasti akan. Kemarin kan kita sudah bahas tentang teori-teori. Yang masuknya Islam di Indonesia hari ini masih sama, tapi berbeda kalau kemarin teori-teori. Ada yang masih ingat? Topikul masih ingat? Ada teori apa? Hari ini kita akan lanjut tentang bagaimana sih Islam itu disebarkan. Perkawinan. Ada lagi yang menambahkan kira-kira bagaimana Islam itu kita disebarkan. Ada caranya. Akulturasi budaya. Apa lagi? Ya, jadi tadi sudah ada yang sebut pendidikan, perkawinan dengan apa tadi? Yang penting perdagangan, pendidikan, kemudian ini perdagangan. Yang itu adalah menganalisis saluran-saluran penyebaran agama dan budaya Islam di Indonesia. Artinya kita nanti mencari tahu bagaimana sih Islam itu disebarkan melalui dakwah. Bagaimana sih Islam itu disebarkan melalui perdagangan? Bagaimana sih Islam itu bisa menyebar melalui pernikahan atau perkawinan? Kemudian lain-lain sebagainya. Kemudian setelah itu, indikator yang selanjutnya adalah menyajikan informasi tentang saluran-saluran penyebaran agama dan budaya Islam dalam bentuk tulisan. Nah, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menganalisis saluran-saluran penyebaran, kemudian menyajikan informasi melalui tulisan saluran-saluran penyebaran agama Islam. Apanya itu masih sama ya dengan kemarin, yaitu menambah wawasan tentang bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia, kemudian tentunya memperdalam masalah dan memperkuat toleransi antara umat beragama. Nah, rencana penilaian dalam proses pembelajaran adalah nanti keaktifan dalam proses pembelajaran, bagaimana keaktifan kalian menjawab, bagaimana kalian keaktifan dalam mencari dalam berbagai informasi. Kemudian terakhir adalah melalui penilaian evaluasi karena kita sudah selesaikan satu indikator ini, itu menganalisis teori-teori masuknya agama Islam. Jadi nanti kalian akan mengamati sebuah video pembelajaran yang akan saya tayangkan. Setelah kalian amati, kalian nanti berdiskusi dengan teman kelompok setelah pembentukan kelompok. Kemudian melakukan pencarian informasi. Akan sudah bagi-bagi. Kau ini. Jadi saling berbagi tugas satu sama lain. Kemudian setelah itu kita kembali lagi berdiskusi dengan kelompoknya. Apakah cocok yang didapatkan misalnya topik? Apakah sudah cocok yang didapatkan oleh topik?
jangan sampai itu tidak benar informasinya, ataupun mungkin masih kurang, ataupun mungkin masih tepat. Kemudian kebenaran dalam berdiskusi. Setelah itu barulah kita mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Nah, ini adalah pembagian kelompok. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya sudah? Nah, sudah. Kelompok 5, 3, 1, 2. Ada yang pernah nonton ya? Ini belakang. Nanti saya sudah presentasikan pakai ini. Oke, waktu kita tinggal 5 menit. Untuk mencari Pertanyaan lo. Kelompok 5 sudah? Oke, di sini kelompok 1 sudah? Kelompok ini sudah? Di sini? Belakang? Tahun ini ada bagus sih. Krim. Khususnya oleh para para kiai semakin terkenal. Kiai yang mengajar di sebuah pesantren itu semakin besar pula pengaruhnya pesantren tersebut dan tengah-tengah masyarakat. Kemudian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi Ada perkawinan, itu nih. Kita ada perkawinan. Masa banyak yang mengaku dikatakan lagi itu orang bisa kawin mempengaruhi orang lain. Iya pasti nih.
dan memerintahkan masyarakat masuk Islam tanpa pemaksaan sehingga pemerintahan mampu dan taubat juga. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok kedua, yaitu menjelaskan cara penyebaran Islam melalui politik. Penyebaran Islam melalui politik dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada raja-raja yang berkuasa. Ketika raja masuk Islam, maka masyarakat juga akan mengikuti karena raja memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap raja. Ada lagi yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Dan apa isu kita hari ini? Oke, Taufik, silakan Taufik. Ya, menurut saya kesimpulan pada pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui beberapa saluran penyebaran Islam di Indonesia seperti saluran keagamaan, saluran perkawinan, saluran seni budaya dan pendidikan. Ya, terus Ada lagi yang mau tambah? Coba Usnul bisa sebutkan bagaimana Islam itu disebarkan melalui perdagangan. Silakan, kalau mau silakan ambil. Ini tadi malam saya punya 2 jam. Silakan saya berikan kepada kelompok terbaik. Yaitu kelompok 5. Kelompok 5 begitu aktif, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mereka dan ada hubungannya. Maka nanti minggu depan kita kali ini kalian tetap belajar di rumahnya untuk memperdalam. Asalkan kalau kita hanya ingin belajar di sekolah, waktu itu tidak cukup. Jadi kalian bisa membelah kembali apa yang bilang tadi waktu saya belajar. Nah, sebagai penutup, kemudian kepada dokter akhir adalah minggu depan kita akan membahas yang ada di Indonesia. Nah, sebagai penutup terakhir silakan Taufik, ya, Taufik, menutup pembelajaran kita ini dengan menyebut namanya. siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup dan mengakhiri pembelajaran hari ini, sama-sama membaca doa di dalam hati. Doa dimulai. Pejabat kami dan saya, jika ada kesalahan atau mungkin ada candaan saya yang membuat kalian tersinggung, saya mohon maaf. Saya cuma manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam